إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا فعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وقال إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibadallah, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita semua kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada subuh kali ini nikmat kesempatan, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan, sehingga di saat-saat orang tengah sakit, di saat-saat orang kemudian tengah sibuk, di saat orang tidak mempunyai kesempatan, kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sebelumnya kita sudah membahas, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah masih tentang syarah dari Thalathatul Usul atau Usul Thalatha. Kita mulai dengan mukadimah yang kedua, yaitu tentang 3 permasalahan yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Syekh mengatakan di dalam kitabnya, "I'lam rahimakallah," ketahuilah, semoga Allah kemudian merahmatimu, "innahu yajibu ala kulli muslimin," bahwasanya wajib atas setiap muslim, wa muslimatin, dan bagi seorang muslimah, orang yang berserah diri, laki-laki ataupun yang perempuan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'allumu thalathi hadhil masail, mempelajari 3 perkara. Dalam mukadimah yang kedua masih menggunakan rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita review sejenak tentang yang pertama. Annallaha khalaqana, Allah menciptakan kita sebagai seorang makhluk. Dan apa yang disebut dengan makhluk kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Kullu syai'in siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqana, dan Allah kemudian memberikan rezeki kepada setiap makhluk tersebut. Walam yatrukna hamalan, tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah diciptakan, diberikan makan, diberikan minum, lalu untuk apa? Arsala ilaina rasula, diberikan kepada kita, diutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang kemudian dia taat kepada rasul tersebut, artinya semua ajakan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti, dakhalal jannah. Faman asahu dakhalan nar, barang siapa yang kemudian bermaksiat kepadanya, mengingkarinya, masuk ke dalam api neraka. Dalilnya sebagaimana yang kami sebutkan tadi, inna arsalna ilaikum rasula. Ini khitabnya kepada kafir Quraisy, disampaikan kepada kaum
Quraisy, sesungguhnya kami mengutus kepadamu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi kapan di hari kiamat. Dalam tafsir Jalalain disebutkan di hari kiamat nanti Rasul akan membukakan seluruh aib-aib kafir Quraisy yang belum masuk ke dalam Islam di saat menentang apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kama arsalna ila Fir'aun ar-rasulah, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun, seorang raja yang kedudukannya sangat tinggi, tahtanya sangat tinggi, diutus Fir'aun kepadanya. Fa'asau Fir'aun ar-rasulah, tapi Fir'aun tersebut dia memaksiati. Fa'akhadnahu akhidha wabila, kami ambil dia, kami siksa dengan azab yang sangat keras, dengan azab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, annallaha la yarda, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ayyushraka, untuk dipersekutukan, untuk diduakan fi ibadatihi, ayyushraka ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun, tidak dia dari kalangan malaikat, wala nabiyyun mursalun, tidak pula di kalangan nabi dan rasul. Walaupun itu malaikat, walaupun itu nabi dan rasul, kalau seandainya dia disekutukan, dijadikan sebagai ilah yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat di samping daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ridha, bahasanya tidak ridha. Siapa itu malaikat? Kita bahas ta'rif daripada malaikat. Malaikat makhlukun min nur, makhlukun min nur, diciptakan, dia adalah makhluk dari cahaya. La ya'kulun, mereka tidak makan, la yashrabun, la yataghawwatun, la yankihun, yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengingkari apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak makan, tidak menikah. Seorang malaikat yang sangat suci. Kenapa saya kemudian menjelaskan tentang masalah ini sampai takrifnya dijelaskan? Sehingga apapun makhluk yang kemudian disucikan oleh manusia, malaikat, dia berhati malaikat misalnya seperti itu, sampai orang yang seperti itu pun memberikan kebaikan, tidak mampu kemudian kita dudukan di samping daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi dan rasul. Siapa nabi? Kalau yang bawa catatan silakan catat. Nabi dari kata naba'a, memberi kabar. Naba'a. Sedangkan rasul dari ba'atha atau itlaqus syai', yaitu melepas sesuatu, mengutus sesuatu. Rasul naba'an dari nabi dari naba'a, memberikan kabar, kabar yang besar. Maka di situ ada surat juz 30, juz amma, surat An-Naba, kabar yang besar. Nabi, dan mereka ini bersatu dalam 4 hal. Nabi dan Rasul ini bersatu dalam 4 hal dalam kaidah. Hum, mereka adalah hurrun, seorang yang merdeka, bebas kehidupannya, tidak diperbudak. Dzakarun, mereka seorang laki-laki. Ini nanti ada acuannya sebagai seorang pemimpin, tidak diperbolehkan perempuan. Dan kemudian min bani Adam, mereka dari kalangan anak cucu Adam. Dan kemudian yuha ilaihi bisyara', mereka diutus dengan syariat, satu syariat. Nabi dan Rasul bersatu dalam 4 hal. Apa perbedaannya? Kalau Nabi yuha ilaihi litajridi syariah, dia diberikan wahyu untuk memperbaiki syariat yang sebelumnya. Dari Nabi Nuh
sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam, itu ada beberapa nabi di antaranya, maka kemudian mereka tersebut memperbaiki syariat-syariat yang ada di Nabi Nuh. Dari Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam begitu pula. Tapi di antara Nabi Isa sampai fatrah sampai ke Nabi Muhammad tidak ada nabi tapi melainkan rasul dan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perbedaannya dengan rasul dikirim sebagai seorang bisyari'ah jadid, dengan syariat yang jadid, diutus membawa syariat yang baru. Sehingga kami tekankan sekali lagi sebagaimana pertemuan pertama, bahwasanya tidak ada seorang umat manusia pun di dunia ini saat ini atau sekitar 1441 Hijriah yang lalu, melainkan dia wajib untuk beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang non-muslim? Mereka wajib. Maka kemudian disebut dengan kafir. Kenapa disebut dengan kafir? Karena mereka mengkufuri, menutupi adanya berita bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya, nabi diutus kepada kaum muwaffiqin li asli tauhid. Mereka diutus kepada kaum yang masih mempercayai dengan keutuhan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku adalah Allah. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatakan di dalam kitab suci, kitab samawi, mengatakan ana. Maka seorang dokter yang kemudian menjadi seorang dai di India, seorang Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan kalau seandainya ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ada di dalam kitab Hindu, ada di dalam kitab-kitab agama Buddha yang mengatakan bahwasanya mereka yang membuat kitab itu atau yang menciptakan kitab itu, ada yang mengatakan Tuhan di dalam kitab mereka bahwa aku adalah Tuhan, maka saya masuk ke dalam salah satu agama tersebut. Tapi sampai sekarang tidak terjawab. Hanya dalam Al-Quran mengatakan innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Fa'buduni, ada perintah kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya apa kalau dalam beribadah? Ada yang masih ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kaidahnya apa? Laisal murad an ta'budallah. Bukan kemudian maksudnya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Dhariyat yang 56 itu. Laisal murad an ta'budallah. Lakin al-murad alla ta'bud illallah. Tapi maksud daripada ibadah itu adalah engkau tidak menyembah apapun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini enggak boleh, enggak. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Aku menyembelih untuk ini tidak boleh. Tidak, kenapa? Hanya kepada Allah kemudian kita memberikan sesembahan. Aku kemudian minta manfaat, minta mudarat dari seseorang yang mampu. Kalau sebelumnya kita mengatakan sebagai seorang yang pawang hujan, lagi banyak hujan, mengadakan pesta acara, manggil pawang hujan, boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Razaqana, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita makhluk. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaannya Nabi dan Rasul diutus kepada kaum yang mukhtalifin, mereka yang sudah berbeda pendapat dengan yang sebelumnya. Selain daripada agama Hanifiyah, kita bahas nanti Hanifiyah itu apa? Agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah yaitu al-ma'il ila asli tauhid, yang itu dia cenderung kepada
pengesaan Allah Subhanahu wa taala yang masih dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti paman dari Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mempunyai paman namanya Waraqah bin Naufal. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah mendengar terompa Waraqah bin Naufal itu menginjakkan kakinya di surga, menunjukkan dia masih beriman dengan asli tauhid. Selain daripada itu ada 4 orang atau 5 orang. 4 orang tersebut masih memegang asli tauhid, pokok daripada ajaran para nabi dan rasul semenjak pertama diutus. 4 orang tersebut ada di zaman Nabi. Selain daripada itu semuanya orang kafir. Kemudian diutus Rasulullah SAW kepada kaum yang saat itu sudah menentang, sudah menyembah berhala, mengagungkan daripada selain dari Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan bebatuan. Bahkan sebelum kemudian Rasulullah SAW Fathu Makkah, membebaskan Makkah dari cengkeraman kafir Quraisy, di saat itu masih ada 360 berhala, sekitar 360 berhala. Yang itu kemudian dihancurkan di tahun ke-9 setelah kemudian orang-orang diajarkan dakwah. Di situ nanti ada fikih dakwah tentang simbol-simbol yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia banyak tidak patung-patung? Patung pahlawan banyak tidak? Banyak. Apa hukumnya? Ada kajiannya tersendiri. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas tentang hal yang sangat dalam juga, tentang wala dan bara. Usul yang ketiga, wasalitsa, dan yang ketiga, annaman ata'ar rasul, barang siapa yang dia menaati Rasul, wa wahhadallah, dan dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu yuwadduna man hadallah, tidak boleh baginya memberikan rasa hati, simpati, empati, rasa suka, rasa cinta kepada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada pokok ajaran Islam, wala dan bara. Betapa banyak sekarang dunia itu terbalik gara-gara wala dan bara. Seorang yang harusnya diberikan wala justru dibarai. Seorang yang kemudian diberikan bara justru diwalai. Kita lihat apa firman Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapat vonis daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mujadalah yang ke-22. Tidak akan mendapat orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir, yuwaduna, yang dia cinta, man hadallah, barang yang kepada orang yang menentang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah seorang ayah kandung mereka sendiri, ayah yang mengasuh mereka sendiri. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah seorang yang telah mendidik mereka dari kecil, mengasuh. Wa abna'ahum, walaupun mereka sendiri adalah seorang anak yang telah diasuh dari kecil. Wa ikhwanahum, walaupun dia saudara-saudara sekandung, saudara seibu seayah yang begitu erat. Wa ashiratahum, dan kerabat dan sanak famili mereka, walaupun mereka semuanya tidak mendapatkan kaum yang dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia memberikan rasa cinta kepada yang menentang daripada Allah, walaupun mereka adalah seorang ayah, walaupun mereka seorang anak, tapi nanti ada ta'amulnya sendiri, bagaimana berinteraksi kepada ayah yang dia masih tidak sholat, ayah anak yang kemudian dia masih banyak bolong sholatnya. Ada hukumnya tersendiri, ta'amul, cara muasyarah,
cara berinteraksi dalam keseharian bagaimana. Apakah kita benci sebenci-bencinya kepada dia? Maka kita bahas tentang wala wal bara ini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini, yang tidak mungkin memberikan cintanya kepada yang menentang Allah Subhanahu wa taala, itu telah ditetapkan di dalam hatinya keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang amat kuat. Wa ayyadahum binurim mim, dan kemudian dikuatkan dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, ulaika yudakhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka masuk ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepadanya dan mereka puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapatkan artian yang baru tentang arti daripada radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa yang dimaksud dengan manusia ridho kepada Allah? Manusia selayaknya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ maknanya adalah puas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan. Apa yang dimaksud dengan puas? Yaitu kualitas akan berkurang ketika kuantitas itu bertambah. Dalam ilmu sosial, kualitas akan berkurang dengan kemudian kuantitas bertambah dalam kepuasan. Contohnya, makan bakso barokah misalnya ya. Ini bukan promosi, tak ada tadi Anton bilang harus bilang bakso barokah, tapi kami terpikir itu. Bakso barokah misalnya. Makan bakso barokah 2 piring itu lebih nikmat dibanding makan 4 sampai 5 piring karena kepuasannya berkurang. Kuantitasnya bertambah tapi kepuasannya berkurang. Nah, puas yang dimaksud radhiyallahu anhum itu sampai tidak kemudian meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kemudian luasnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah kemudian yang disebut dengan golongan Allah. Ala inna hizbullahi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuwadduna al-waddah, al-wuddah itu rasa cinta, rasa cenderung, yaitu diambil dari kata wala'a, al-wilayah, yaitu mahabbah, rasa cinta, wala'. Siapa yang kemudian harus dicintai? Siapa yang harus dicintai kira-kira? Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya, dan yang mentaati Allah dan Rasulnya. Man ata'ar Rasul wa wahadallah. Siapa yang kemudian wajib diberikan cinta? Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, melihat Ibnu Abbas. Dia sangat cinta kepada Ibnu Abbas. Ini datang seorang sahabat ini, seorang sahabat tentunya laki-laki, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku cinta kepada dia, aku suka kepada sahabat itu. Rasulullah mengatakan, kalau kamu cinta kepada sahabatmu, katakanlah rasa cintamu kepadanya. Bagaimana aku menyampaikannya ya Rasulullah? Ini kalau bagaimana perintahnya kepada para sahabat kaum mukminin, harus saling mencintai dan bahkan menyampaikan rasa cinta tersebut. Kalau kalangan Indonesia mungkin masih tabu. Aku mencintaimu gitu kan, mengatakan kepada saudaranya, kepada temannya sendiri. Pak, saya cinta sama bapak gitu kan. Pak Jadi, saya cinta sama bapak gitu kan. Kayak lain rasanya kan. Tapi begitu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika kamu cinta, kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat yang bertanya tersebut, jika kamu cinta, maka katakan kepada dia. Maka dia datang kepadanya, uhibbukallah, aku mencintaimu karena Allah. Dan kemudian Ibnu Abbas menjawab, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Ahbabtani fi, bisa ahbabtanillah atau ahbabtani fi.
Semoga apa yang menjadikanmu cinta kepadaku, kamu diberikan cinta olehnya kepadamu. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Allah dan Rasulnya yang wajib diberikan cinta kepadanya. Berarti siapa? Di sekitar kita. Lihat di sekitar kita yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sekitar kita yang dia cinta kepada, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Rasulnya. Atas dasar dua ini kemudian seorang mengalahkan segala ilmu. Bukan karena dia seorang direktur, bukan karena dia ilmunya banyak dalam masalah dunia, bukan masalah dia kemudian seorang majikan yang memberikan gaji kepada kita banyak, tapi masalah cinta. Hadallah wa wahadallah, yang dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada Rasulnya. Hanya dua ini landasan kita memberikan cinta kepada seorang manusia. Dan disebut dengan bara'ah, yaitu seseorang yang melepaskan diri. Kebalikan daripada wala' tadi. Kalau bara' mencintai, kalau bara' itu membenci. Membenci karena Allah. Kalau misalnya nanti kaitannya dengan dua orang yang mengesahkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Kalau orang Arab mengatakan barra, ana min barra, kata dia. Ana min barra. Aku dari luar. Dari luar itu dari orang yang berlepas dari keadaan dalam. Min aina ant? Min wen ant? Gitu kan. Kamu dari mana? Ana min barra. Aku dari luar. Aku mau membuang ini barra di luar gitu. Dilepas dari sini. Itu bahasa orang Arab menjelaskan kata barra. Kami dulu barra, tidak paham, tapi rupanya artinya di luar gitu. Bisa kharij di luar atau barra di luar gitu. Berlepas. Siapa yang wajib kemudian diberikan barra kepadanya? Man asar rasul wa asyraka billah, yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dua landasan ini sekali lagi bahwasanya seorang muslim dia mencintai sesamanya walaupun dia berbeda mungkin golongannya, beda yayasannya, beda kemudian ruang lingkupnya, beda ruang kerjanya, beda tempat dia berjualan, beda tempat dia berprofesi. Tapi atas dasar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana jika seorang yang dia mengesahkan Allah dan taat kepada Rasulnya mengingkari satu keadaan? Maka di situ muncul ada rasa barra, ada bugdu fillah, ada benci karena Allah. Apa yang kita benci? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika mendapati anak, saudara, ayah, bapak, ibu kita yang kemudian dia berbuat sesuatu yang itu di luar daripada Islam, dibuat dia, yang itu tidak mengeluarkan dia dari lingkungan Islam, lingkungan syahadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Benci perlakuannya. Benci perlakuannya, jangan benci personnya. Bugdu fillah. Benci karena Allah adalah ketika kita mendapati seorang muslim, mendapati saudara kita, kita memberikan uzur kepadanya dan benci perlakuannya. Jangan benci personnya. Walaupun sifat seorang manusia ketika mendapati perlakuan buruk dari saudaranya, dia benci kepada person. Tapi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ketika seorang muslim mendapatkan saudaranya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci maksiatnya tersebut, perlakuannya tersebut, tapi jangan benci keadaannya. Jikalau ini kemudian dipegang erat, wala dan bara, maka kita dapat secara tidak langsung mengkotakkan orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di Inbu, orang-orang yang ada di Riau, orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang yang ada di dunia. Siapa yang kita lihat yang membenci ajaran Rasulullah, itu wajib diberikan bugdu, rasa benci kepadanya. Siapa yang dia mengingkari daripada ajaran Rasulullah,
ajaran kepemimpinan, ajaran ekonomi, ajaran ibadah kepada Allah. Siapa yang kita lihat dia membenci ajaran-ajaran tersebut? Jikalau dia muslim, kita benci terhadap perlakuannya, kita doakan dia. Jikalau dia munafik, sampai kemudian dia meninggal pun tidak kita berikan hak-hak dia sebagai seorang jenazah. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak kemudian disolatkan. Begitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika meninggal daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pentolan Yahudi yang dia mengatakan dia masuk Islam, tapi dialah yang kemudian membawa ajaran-ajaran yang sesat berikutnya, yaitu seorang munafik. Ketika meninggal dunia, Rasulullah hampir datang. Umar bin Khattab mencegah. Di saat itulah kemudian turun ayat. Tidak diperbolehkan seorang nabi untuk kemudian salat mendoakan. Sama saja baik kamu memintakan ampun kepada Allah sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran kepada seorang tersebut, ataupun kamu tidak beristighfar kepada Allah kepada orang tersebut bagi orang munafik. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 simpul dalam mukadimah yang kedua. Insyaallah kita membahas mukadimah yang ketiga, yang kita mulai dengan arsyadakallah. Setelah itu baru kita pelajari tentang 3 pokok ajaran Islam yang wajib kita ketahui. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semua Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat badan, sehat tubuh, sehat pikiran, sehat hati, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah kesehatan dan afiat. Kenapa afiat? Sehat wal afiat gitu. Afiat itu adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlindungan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak peduli dengan apapun yang diberikan oleh seorang manusia. Tidak peduli dengan bahaya yang mengancam di depan, resiko-resiko yang kemudian akan menimpa kita ketika kita minta afiat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kami akhiri, Bapak dan Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, insyaallah kita lanjutkan setelah sesi ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita wa la daynan illa qadaita wa la mayyitan illa rahimta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.